Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita pada siang hari ini. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Dengan iman Allah menggerakkan hati kita untuk melangkah ke masjid melaksanakan sholat Jumat sebagai salah satu kewajiban kita. Dengan sehat Allah menggerakkan kaki dan seluruh jasad kita untuk berangkat ke masjid menjalankan perintah Allah sebagai kewajiban bagi seluruh umat muslim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari rumah menuju ke masjid ini semua dicatat menjadi amal ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Insya Allah kita akan dipanggil berkumpul di telaga al-haudnya Rasulullah, dan insya Allah kita akan ikut bersama beliau untuk masuk ke Jannatul Firdaus. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, masih dalam momen pergantian tahun Hijrah dari 1445 ke 1446 Hijriah. Maka pada kesempatan Jumat ini khatib mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan hijrah, menjadikan hijrah kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Sebagaimana dalam pembukaan tadi khatib mengambil sebuah surat di dalam surat At-Taubah ayat ke-30. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang beriman yang berjihad, yang berhijrah fi sabilillah di dalam Allah. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan apa dia berjihad dan berhijrah? Dengan hartanya.
dengan jiwa. A'zamu darajat Allah, dia akan mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Saya mengatakan kemenangan itu adalah orang-orang yang beruntung dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ada 4 kata kunci dari At-Taubah 20 ini yang perlu kita jadikan pelajaran. 1. Dikatakan oleh Allah, allazina amanu, hai orang-orang yang beriman dalam. Yang kedua, jihad. Dan yang ketiga, hijrah. Dan yang keempat, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ini kata kunci dari Al-Quran. Sekarang kalau kita lihat, allazina aman, yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Kita harus sadar. Maka Buya Hamka sering mengatakan dulu, kalau kita masih dengar, kalau kalian mau lihat orang Islam, lihatlah mereka yang sedang sholat Idul Fitri, itu orang Islam. Tapi kalau kalian melihat orang yang beriman, orang-orang mukmin, lihatlah siapa yang datang ke masjid sholat subuh. Itu konteks dan ciri orang yang beriman. Orang yang beriman sudah jelas dia pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu dia beriman. Maka di ayat tadi dikatakan allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan orang Islam yang dipanggil oleh Allah. Pertanyaan, apa itu iman? Sering kita mendengar kalimat iman. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ada 3 konteks iman itu. Yang pertama adalah al-iman aqdu bi qalbi. Orang yang menerapkan di dalam hati dan keyakinan akan tauhid kepada Allah. Jadi konteksnya adalah orang beriman itu ada di hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang beriman? Wa ikrar bilisan. Orang beriman itu terucap di dalam lisannya, di dalam perkataannya, di dalam ucapan-ucapannya. Itu akan kelihatan orang ini beriman atau tidak. Dan yang ketiga, iman itu adalah wa amalan bil arkan. Orang yang melaksanakan ibadah secara fisik dengan seluruh tubuh yang ada pada dirinya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan kepalanya, dengan matanya, dan dengan mulutnya. Jadi konteks iman itu adalah ada di hati, terucap dalam lisan, dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan bil arkan. Itu poin pertama dari At-Taubah ayat 20. Yang kedua, jihad. Wahajar, jihad. Sering orang mengatakan jihad itu adalah berperang, membunuh orang, membom orang. Tidak, dalam konteks hari ini, jihad adalah bagaimana kita merubah perilaku kita 180 derajat. Yang dulunya tidak pernah sholat, sekarang kita menjadi taubat kepada Allah. Itu bentuk jihad. Jadi jihad tidak konteksnya lagi bermusuhan, mencari musuh lalu kita berperang, ngebom orang. Itu bukan jihad. Kita bekerja dengan baik, berusaha untuk mendapatkan kehidupan bagi keluarga di rumah. Kita membawa hasil kerja dari payah yang halal dari kerja kita juga, kita berikan ke anak dan keluarga. Dan itu harta yang halal, itu adalah bagian dari jihad kita untuk keluarga kita. Dan yang ketiga, apa itu hijrah? Ini poin penting yang harus saya sampaikan kepada kita semua kaitan dengan momentum hijrah. Hijrah itu dalam bahasa Arabnya disebut yakhruju. Kalau secara epistemologi,
hijrah itu adalah perpindahan tempat. Sebagaimana hijrah Rasulullah berpindah dari Mekah ke Yasrib. Yasrib itu adalah nama sebelum Madinah terkenal. Dulu namanya Yasrib. Yang berlangsung pada tahun 622 Masehi atau abad ke-7. Kenapa Rasulullah harus berpindah? Kenapa Rasulullah harus berhijrah? Karena memang ketika itu Rasulullah terancam posisinya dalam mensiarkan agama Allah dari musuh-musuh Islam, baik secara ekonomi, baik secara sosial, baik secara politik, maupun secara keamanan diri beliau. Maka Rasulullah memutuskan dengan para sahabat untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah yang ketika itu disebut dengan Yasrib. Maka hijrah Rasulullah itu disebut dengan hijrah Makaniyah. Maka Rasulullah pernah mengatakan, tidak ada lagi hijrah setelah aku hijrah. Jadi dikatakan oleh Rasulullah. Akan tetapi hijrah Rasulullah tidak hanya sekedar perpindahan individu dan kelompok dari Mekah ke Yasrib. Tidak. Hijrah Rasulullah memiliki dimensi yang sangat hebat, memiliki momentum yang sangat luar biasa. Bagaimana hijrah Rasulullah itu menyatukan antara bumi dan langit, antara hak dan batin, antara zahir dan batin, sebagaimana disatukannya periode Makkah yang menanamkan nilai-nilai tauhid dan periode Madinah yang menanamkan nilai-nilai amal dalam berislam. Jadi ketika di Makkah Rasulullah itu berdakwah untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada umat, tetapi di Madinah Rasulullah menanamkan nilai-nilai amal dalam kitab Islam. Maka ketika berhijrah Rasulullah pertama kali di Madinah itu membangun sebuah masjid. Beliau tidak membangun jalan, beliau tidak membangun kereta api yang panjang, beliau tidak membangun pelabuhan udara, tidak. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah pertama kali. Maka dari masjidlah Rasulullah mengatur tentang bagaimana ekonomi umat, bagaimana tentang sosial umat, bagaimana tentang keamanan umat, termasuk strategi berperang pun Rasulullah mengatur itu di mana. Jamaah rahimahullah. Pertanyaannya, kenapa kita harus berhijrah? Kenapa kita harus berubah dalam konteks ini? Hari ini kita berada di ujung akhir zaman. Kita adalah umat akhir zaman yang kalau kita menyimak hadis yang diberikan oleh Ahmad, ini hadis yang sahih. Islam itu dibagi dalam 5 penggalan periode. Periode pertama Islam adalah periode ketika Islam dipimpin oleh Rasulullah SAW. Maka disebut dengan masa atau fase nubuwah yang berlangsung dari 600 Masehi sampai 632 Masehi. Lebih kurang 30 atau 31 tahun Rasulullah memimpin Islam. Dan kepemimpinan itu telah selesai. Setelah fase kedua Islam masuk kepada fase kedua. Fase kedua setelah pertama. Apa? Fase ala minhaj nubuwah. Khilafah ala minhaj nubuwah. Fase kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Di mana fase ini berlangsung juga lebih kurang 30 atau 31 tahun, 632 sampai 661 Masehi, dan fase ini telah selesai. Lalu fase ketiga Islam disebut dengan fase Mulkul Adol. Fase kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh dinasti raja-raja Islam. Maka kita mengenal dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Utsmaniyah, yang itu berlangsung cukup panjang dari 661 sampai 1924, yang ditandai dengan runtuhnya kerajaan Utsmani terbesar ketika itu di Turki oleh seorang pemimpin yang zalim yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Dan hari ini kita berada di fase keempat Islam, fase yang disebut dengan fase Mulkan Jabariyah, fase munculnya pemimpin-pemimpin dusta, pemimpin-pemimpin bohong, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang zalim.
Ini telah disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Dan insya Allah pasti akan datang fase kelima Islam yang disebut dengan fase khilafah dan minhaj nubuwah, fase ketika turunnya Imam Mahdi dan Islam kembali akan berjaya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus paham itu berhijrah? Yang kedua, kenapa kita harus berhijrah? Karena ada perjalanan panjang yang akan kita lalui dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada 13 episode perjalanan yang akan kita hadapi. Hari ini kita baru mengalami 3 episode perjalanan kehidupan. Kita baru ada berada di alam roh yang telah kita lalui. Ada di alam kandungan ibu kita. Ada di alam dunia kita hari ini. Ada 10 lagi fase yang akan kita hadapi. Apa itu? Fase kematian, fase hancurnya alam semesta yang disebut dengan kiamat, fase dibangkitkan semua kita nanti dan berkumpul di padang mahsyar, fase mendapatkan syafaat atau tidak, fase kita akan dihisab, fase penyerahan catatan amal kita, fase kita akan melalui mizan, sebuah timbangan, fase kita berkumpul di telaga Allah, fase kita melalui titian siratal mustaqim, fase pilihan kita di surga atau di neraka. Yang ketiga, kenapa kita harus berhijrah dalam konteks hari ini? Hari ini kita berada di sebuah era yang disebut dengan era globalisasi, era dunia tanpa batas. Semua ada di tangan kita masing-masing hari ini. Teknologi yang membuat kita lupa, yang membuat kita abai, yang membuat kita lalai. Bagaimana kita baca HP daripada Quran hari ini? Silahkan kita boleh perenung masing-masing. Adakah kita baca Al-Quran sampai 2-3 jam? HP kalau kita hitung dari mulai bangun sampai kita tidur, yang dibuka di luar itu, yang mau tidur pun dilihat itu duluan. Teknologi hari ini melalaikan kita, karena semua ada di dalam itu. Yang baik banyak, yang buruk apalagi ada di dalam teknologi itu. Maka muncullah hari ini perilaku-perilaku umat yang disebut dengan perilaku hedon, perilaku berbangga-bangga. Dengan HP orang sekarang berjualan narkoba, dengan HP sekarang orang judi online, dengan HP sekarang orang mengadakan transaksi prostitusi, transaksi seks, semua dari situ. Karena memang kita dilahirkan dengan HP, kita diabaikan dengan HP itu yang ada di dalam kita. Dan itu akan menghancurkan umat ketika kita lupa dengan Allah. Kita menganggap dunia tujuan akhir kita, padahal kita lupa kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan dihisab oleh Allah. Summa inna alaina hisabahu. Kalian akan kembali kepada Allah dan kalian akan aku hisab kelak. Maka momentum hijrah tahun ini, jadikanlah kita orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang memperoleh keberuntungan, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jangan orang-orang yang rugi, muflihun. Jadi ada dua, muflihun dengan muflisun. Muflisun itu rugi, muflihun beruntung. Siapa orang yang merugi dalam kehidupan di dunia? Maka Allah katakan, Tuhan Nabi Umi Masalina amalan. Maukah kalian beritahu orang-orang yang merugi amalannya? Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunia. Orang yang sia-sia dalam kehidupan di dunia. Dia menganggap dunia hanya biasa, tetapi sesungguhnya dunia hanya persinggahan sementara kita. Kita cuma numpang lewat, perjalanan panjang kita untuk pulang kepada Allah. Maka Allah katakan, bekal terbaik kalian kembali kepada Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik kita pulang kepada Allah adalah ketakwaan kepada Allah. Bukan harta yang kita kumpulkan, bukan pangkat yang kita kejar, bukan jabatan yang kita pertaruhkan. Tidak. Jamaah rahimahullah. Maka persiapkanlah bekal kita, yang telah kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang yang ketika ditimbang amalan kita itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang beruntung itu nanti orang yang ketika
orang yang beruntung. Jangan nanti kita menjadi orang yang merugi ketika kita datang kepada Allah, kita membawa buku catatan amal kita. Ternyata buku kita itu dibiarkan begitu saja oleh Allah. Bahkan amal kita berterbangan bagaikan debu. Wa qadimna ila ma amilna faja'alnahu habban mansura. Kami membiarkan mereka. Kami biarkan amal mereka berterbangan bagaikan debu. Rugi. Tidak mendapatkan apa-apa. Maka persiapkanlah bekal terbaik kita dalam proses pergantian tahun ini dengan berhijrah, berjihad dengan harta kita, dengan jiwa kita di jalan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan, orang-orang yang beruntung. Tidak hanya di dunia, janji Allah kita akan mendapatkan jannatul firdaus. Allazina amanu kanat lahum jannatul firdaus khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang-orang beriman itu dijadikan oleh Allah jannatul firdaus. Mereka tidak mau keluar dari jannatul firdaus. Mereka tetap di jannatul firdaus. Itu sesungguhnya ending dari perjalanan kita di dunia. Dan mudah-mudahan semua kita nanti akan berkumpul di jannatul firdaus. Barakallahu wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa hasbunal insana fi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Ada sebuah hadis sebagai penutup khutbah ini disampaikan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah kembali dari Isra dan Mi'raj, Rasulullah ketika itu diperlihatkan oleh Allah melalui antara mereka Jibril. Begitu dahsyatnya siksaan jahanam. Hanya satu-satunya manusia yang melihat jahanam itu akhirnya adalah Rasulullah. Dan begitu hebatnya dan indahnya neraka. Pada sebuah kesempatan Rasulullah menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Apa yang beliau sampaikan? Ulihat alaiya jannah wa nar, kata Rasulullah. Aku telah diperlihatkan oleh Allah jannah surga wa nar. Para mengatakan nama fil khairi wa syarri, kata Rasulullah. Tapi aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Walau ta'lamun ma'alam. Jika kalian menyaksikan apa yang aku lihat, kata Rasulullah, la dahimtum kalila. Kalian pasti akan tertawa, tetapi tertawa kalian sedikit, Rasulullah. Walau kabartum kasiran, kalian pasti akan menangis berbanyak-banyak. Hadis ini untuk kita hari ini, untuk memperbanyak menangis. Menangis bukan karena kita cengeng, menangis karena kita merenungi berapa banyak umur kita yang habis untuk dosa dan maksiat kepada Allah. Maka pergantian tahun ini adalah konteks kita untuk berhijrah, berjihad dengan harta, dengan jiwa kita untuk mendapatkan orang-orang yang beruntung. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah menjawab doa kita. Kita diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat, dan kita akan mendapatkan jannatul firdaus ya Allah. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya hafiz ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma innaka hamilun alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afa'il hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك إزاء عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbika 'alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu shay'an ahwa sanuqika fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum